Kita lanjut kembali kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Cukup banyak kawan-kawan kita yang bergabung hari ini, Bu. Ada Pak Roto di Kesamben, kemudian Bunda Aga di bergabung dengan kita, Mbak Idam, kemudian juga Mbak Pur, semuanya. Nah, ini mendengarkan kita sama-sama ini. Bunda Aga, ini titip satu pertanyaan, Ibu. Mohon disampaikan ke Ibu Hajah Eni. Andaikan kita Indonesia termasuk yang dirilis, ya, yang termasuk yang dirilis untuk masuk negara, itu syarat apa bagi jemaah umroh yang harus dipenuhi? Monggo Ibu, silahkan. Seperti yang kita sampaikan kemarin, Pak Ali, ini termasuknya apa, bisa kita sambung lagi. Persyaratan yang pertama di masa pandemi ini adalah masalah usia. Usia dibatasi berapa? Usia mulai 18 maksimal 65 tahun. 18 sampai 65 ya. 18 sampai 65 tahun. Andai kan umurnya itu, usianya itu 65 tahun lebih 1 bulan, itu pun nanti juga akan tertolak di Intamparna. Jadi 18 sampai 65 tahun pas. usianya. 65 tahun pas, Pak Ali. Lebih sedikit pun itu juga nanti akan tertolak. Terus kemudian nanti persyaratan dari penerbangan termasuk dari Saudi sendiri, itu nanti juga harus melampirkan hasil tes swab. Dan kita melaksanakan swab, itu pun laboratorium yang ditunjuk oleh maskapai. Jadi di samping usia 18 sampai 65 tahun, kemudian bukan rapid lagi ya, swab. Jadi swabnya harus di swab dulu, terus kemudian di laboratorium. Bandara yang dipilih itu Indonesia mana ini, Bu? Kalau untuk Indonesia sekarang yang sudah ditunjuk itu ada Laboratorium Halim Perdana Kusuma. Laboratorium Halim Perdana Kusuma. Untuk sekarang masih itu, Pak Ali, karena memang untuk seluruh Indonesia, Bu. Untuk sekarang masih itu, karena ini berdasarkan kemarin yang pada tanggal 13 September sudah ada penerbangan internasional. Jadi yang berangkat ke Saudi itu kan harus melampirkan swab yang kemarin. Tapi untuk warga Saudi sendiri yang masih kemarin tertahan di Indonesia, yang belum kembali ke Saudi kan banyak, Pak Ali. Nah, itu kalau untuk warga Saudi sendiri non swab. Tapi kalau untuk warga yang iqomahnya itu bukan orang Saudi, nah itu harus melampirkan swab, kan seperti itu. Terus kemudian untuk semua fasilitas-fasilitas yang jelas memang sudah dalam masa pandemi ini, seperti kamar itu maksimal diisi oleh 2 orang. Kemudian bus maksimal juga 25 orang. Karena ini kan benar-benar di sana physical distancing itu juga sangat-sangat diterapkan. Seperti kemarin kita lihat ketika melaksanakan tawaf itu kan jaraknya itu benar-benar diatur, Pak Ali. Dan kemudian mau masuk ke Masjidil Haram pun itu juga harus ngantri, kan ada kelompok-kelompoknya. Nanti karena dari sistem Intamparna ini akan mendapatkan ini kloter sekian, jam sekian, itu datanya sudah ada. Ketika kita harus mematuhi itu, dan kemudian di luar dari Masjidil Haram itu tersedia kursi-kursi. Beliau-beliau ini akan melaksanakan ibadah umroh, nanti akan di situ, Pak Ali. Kumpul di situ seperti itu. Tempat tunggu gitu ya, Bu? Betul. Baik, Bunda Aga, ini sudah sementara persyaratan yang diwajibkan dari pemerintah Saudi itu, insya Allah nanti kalau memang benar-benar visa untuk internasional dibuka per tanggal 1 November, saya yakin sebelum tanggal 1 November itu nanti juga akan dirilis kira-kira apa persyaratan-persyaratan yang lain yang harus kita penuhi. Gitu, Pak. Bunda Aga, jadi usianya 18 sampai 65 tahun ya, Bu ya. Kemudian jemaah ini harus tes swab negatif ya, Bu ya. Jadi tidak hanya rapid test. Kalau di Indonesia perjalanan pesawat kan rapid test, tapi ini adalah tes swab dan itu harus negatif. Harus negatif. Dan insya Allah panjenengan semuanya tidak usah khawatir, karena apa? Dengan adanya sesuai dengan protokol kesehatan, itu pun andaikan panjenengan Yun Sewu berangkat ini negatif. Terus kemudian ketika sampai di sana mungkin 1 sampai 2 hari lah ketika stay, kita sudah melaksanakan ibadah umroh di sana. Kemudian ada tanda-tanda mengarah ke COVID, itu pun juga langsung akan ditangani oleh pemerintah Saudi. Bunda akan menyampaikan terima kasih pada Bu Eni. Salam untuk beliau. Sama-sama. Salam. Sukses, Bu. Amin. Baik, jadi begitu. Jadi memang
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Bu. Iya, betul. Baik, tapi untuk saat ini Enhatur PT Nabil Hibatullah yang ada di Jalan Raya Plosoarang Sanan Kulon ini sudah membuka pendaftaran untuk umroh. Iya, betul. Untuk umroh monggo silahkan. Dan ini nanti kita masih punya sisa untuk Maret ya Bu ya, kemarin betul, ya. Betul, ini yang didahulukan. Nah, kemudian nanti selepas itu mungkin Anda bisa menanyakan langsung kepada Ibu Hajah ini. Nomor handphonenya bisa dicatat 082 330 764 872 ya. Itu yang bisa dikontak sewaktu nanti selepas dialog ini, kalau sekarang masih dialog. Itu ya Bu ya. Baik, kalau untuk Haji Plus Bu, ini bagaimana perkembangannya Ibu? Haji Plus sampai sekarang belum ada perkembangan. Ya, artinya untuk tahun depan ini apakah memang betul sudah dibuka atau belum? Ini masih belum ada ya Bu ya. Tapi insya Allah Pak Ali kita optimis ya, karena kalau yang saya berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, mulai tahap pertama, kedua, kemudian ketiga, ini berhasil dan tidak ada penambahan kasus COVID ataupun ketika nanti di sana setelah Nyon Sewu nanti tahap kedua itu kan lebih banyak lagi 75%. Terus kemudian per 1 November itu sudah 100% yang bisa masuk ke Masjidil Haram sesuai dengan kapasitas Masjidil Haram. Ini bukan kuota ya, tapi ini berdasarkan kapasitas Masjidil Haram, ya, berdasarkan kapasitas Masjidil Haram. Kalau tidak ada perkembangan, insya Allah kita optimis nanti bulan Maret itu sudah normal Pak Ali. Bulan Maret sudah normal. Bulan Maret sudah normal, jadi masalah umur insya Allah sudah tidak dibatasi lagi seperti kemarin. Jadi andai kan panjenengan semuanya ngerasakan putrane yang masih berumur 6 bulan ataupun 1 tahun itu untuk melaksanakan ibadah umroh, insya Allah nanti juga akan bisa terlaksana. Yang lebih dari 65 tahun pun nanti juga akan bisa melaksanakan ibadah umroh lagi. Nah, apabila nanti sampai dengan bulan Maret memang tidak ada perkembangan dan sudah untuk pelaksanaan ibadah umroh sudah kembali ke normal, otomatis nanti pelaksanaan ibadah haji pun itu juga akan kembali normal seperti yang kemarin-kemarin Pak. Baik ya. Jadi untuk saat ini nanti yang daftar duluan di PT Nabil Hibatullah itu yang didahulukan berangkat juga Bu. Betul. Jadi makanya Nyon Sewu ini setiap hari Pak Ali, alhamdulillah saya sudah mipil banyak telepon yang masuk, terus kemudian juga banyak yang WhatsApp. Intinya tetap minta didahulukan karena ada juga yang senang dengan pelaksanaan ibadah umroh yang dengan physical distancing karena bisa sangat khusyuk di sana seperti itu. Karena kalau kita melihat Pak Ali, kita melihat saya juga ya Allah saya yakin ketika kalau umpama physical distancing ini masih berlaku seperti ini, kita memang melaksanakan ibadah umroh benar-benar bisa khusyuk ya Pak Ali, gitu loh. Jadi tawaf itu kan ada lintasan, betul. Maka sebenarnya sunnahnya itu memang tidak keluar lintasan. Betul. Jadi di lintasan itu ya di situ ketika dia berangkat dari situ ya tetap di situ. Betul. Nah, tapi biasanya kan ketika ada yang kosong ya zigzag begitu ya. Ini untuk menjaga kekhusyukan itu sehingga kalau pada lintasannya ketika tawaf ini kan di samping akan menjaga kesahan ya Bu ya, karena Ka'bah harus di sebelah kirinya di samping itu memang disunahkan untuk tidak keluar lintasan. Ini kalau physical distancing dilaksanakan pasti bisa itu ya Bu ya. Iya betul. Terus kemudian juga benar-benar Nyon Sewu Pak Ali, nanti dari aplikasi Tamarna itu juga akan tersambung Nyon Sewu bacaan doa-doa ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Oh begitu ya Bu. Ada semua Pak Ali. Jadi intinya nanti tidak ada yang namanya mutawif terus kemudian membimbing doa untuk kita masing-masing, tidak. Semuanya akan dipandu dari Tamarna. Ada audio begitu? Ada, insya Allah nanti ada audionya, walaupun nanti audio mungkin, itu ya Bu ya. Insya Allah mungkin kita yang menyediakan, tapi audio khas kita itu nanti akan tersambung di dalam aplikasi Tamarna. Nanti semuanya akan dipandu di situ Pak. Nah ini luar biasa. Jadi saya membayangkan itu ya Allah, ini besok kalau saya umroh pertama kali ini membawa jamaah kita yang yang kemarin tertunda belum berangkat ini, masya Allah ini luar biasa, sangat luar biasa Pak Ali. Menyenangkan sekali gitu ya. Dan menangis. Baik, untuk itu kawan-kawan silakan untuk segera mendaftarkan diri di PT Nabil Hibatullah ya untuk Anda, karena kalau kita mendengarkan kesaksian ini kan bukan rekayasa ya, ketulusan dari seluruh jemaah yang sudah merasakan layanan dari hati ke hati dari Bunda Ibu Hajah ini kepada para jemaah. Nah, itu menjadikan salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan Anda untuk memilih. Terus ini juga kami sampaikan Pak Ali, karena memang ini juga peraturan dari Kementerian Agama, himbauan dari Kementerian Agama Pusat,
Terus bahkan tadi pagi juga saya menerima yang dari Kanwil Kemenak Surabaya, ini untuk seluruh ini panjenengan semuanya pendengar radio Mayakara, terus Mbok Menawi panjenengan ataupun keluarga panjenengan ataupun saudara panjenengan, tetangga panjenengan akan melaksanakan ibadah umroh di dalam masa pandemi ini sama sekali tidak boleh ada pembayaran serupiah pun. Artinya bagaimana Bu? Tidak ada pembayaran secara tunai begitu atau gimana? Betul. Intinya seperti di yang sudah Nyun Sewu kayak di Hatur, walaupun kemarin belum ada himbauan seperti itu Pak Ali. Memang kita jamaah kalau mau mendaftar mendaftar, tapi panjenengan tidak usah membayar dulu. Sama sekali tidak ada pembayaran karena kalau kita hemat kita kemarin saya memperhitungkan karena kita masih belum bisa menentukan berapa nanti biaya untuk pelaksanaan ibadah umroh ini berapa. Makanya saya tidak mau untuk menerima pembayaran saking panjenengan semuanya. Ternyata memang tadi pagi kita menerima dari Kanwil di poin yang paling bawah sendiri itu bahwa kita tidak boleh menerima pembayaran. Jadi panjenengan semuanya Bapak, Ibu, panjenengan tidak usah kalau ada Nyun Sewu ada yang panjenengan ini membayar DP dulu, panjenengan membayar sekian dulu, panjenengan tidak usah membayar dulu. Baik. Artinya calon jemaah umroh itu data boleh dikirim. Boleh. Kemudian persyaratan yang lain, data-data pelengkap administrasi ya Bu ya untuk pengurusan paspor itu silakan dikirim, tapi jangan ada pembayaran terlebih dahulu DP kan gitu ya Bu ya biasanya ya. Nah ini kalau Anda memilih Nabi Libatullah ini sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Memang kita walaupun belum dihimbau dari Kemenak, kita memang sudah karena saya tidak berani menentukan Mbak Ali, menentukan besaran biaya itu nanti berapa karena kita melihat wah ini kok per 1 Juli ada kenaikan pajak sebesar 20%, terus kemudian kamar harus diisi sekian, wah ini nanti pasti ada pembengkakan dana sekian kan kita sudah bisa memperhitungkan. Makanya kita belum bisa menentukan berapa nanti estimasi biayanya juga berapa. Terus kemudian karena kita masih belum tahu, terus kemudian juga kita juga sama sekali tidak minta pembayaran dari jamaah yang sudah mendaftar ke kita. Kadang kadang yang daftar ke jamaah ke Hatur sudah banyak, sudah banyak sekali. Bahkan ini Nyun Sewu yang jamaah kita yang di bulan Maret ada beberapa memang yang usianya 65 tahun. Nah, karena usianya 65 tahun ini justru yang Nyun Sewu dari cabang kita yang ada di Bojonegoro malah mintanya nanti aja Bu, kita nanti akan berangkat bareng-bareng aja, kan seperti itu. Baik, salam dari Pak Roto yang lagi nyetir Bu. Kita, terima kasih Pak Roto. Pak Roto, insyaallah cepat berangkat bersama kita. Amin. Baik, terima kasih Bu Miharti. Moga Bu berangkat ini bergabung juga dengan kita. Ibu terima kasih luar biasa hari ini. Pencerahannya semoga saja ini memberikan wacana bagi para calon jemaah umroh untuk segera mendaftarkan diri ke PT Nabi Libatullah di Jalan Raya Plosoarang Salangkulon Utara Jembatan Kademangan Timur Jalan. Tiap hari buka ya Bu? Insya Allah hari Minggu ya Bu? Hari Sabtu kita libur Pak. Hari Sabtu Minggu libur ya. Insya Allah nanti kalau sudah normal kembali, Insya Allah kita nanti hari Sabtu akan sudah kita buka lagi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.